Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di mata pelajaran PPKN, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Nah, kita masih bertemu di bab 1 kelas 8 SMP, yaitu bab memahami kedudukan dan fungsi Pancasila di pertemuan kedua. Nah, sebelum kita lanjut ke materi pertemuan kedua, kita mengingat kembali materi yang sebelumnya dengan coba jawab pertanyaan ini. Mengapa pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tidak boleh dirubah? Nah, silakan tulis jawabannya di dalam kertas. Nah, kita lanjut ke subbab materi ini, yaitu tentang makna Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Lalu apa saja tujuan pembelajarannya? Yang pertama, siswa dapat memaknai Pancasila sebagai dasar negara. Yang kedua, siswa dapat mendeskripsikan fungsi Pancasila sebagai dasar negara. Dan yang ketiga, siswa dapat mendeskripsikan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Oke, kita langsung masuk ke materi yang pertama, Pancasila sebagai dasar negara. Seperti yang kita ketahui bahwa ideologi bangsa kita itu Pancasila dan dasar negara bangsa Indonesia adalah Pancasila. Nah, di sini Pancasila sebagai dasar negara mengandung makna bahwa seluruh kegiatan atau kebijakan pemerintah ini harus berdasarkan pada Pancasila. Dan tidak boleh ada yang bertentangan dengan Pancasila. Pancasila juga berkedudukan sebagai Grundnorm atau norma dasar dan Staatsfundamental Norm. Apa artinya? Nah, sebagai Grundnorm dan Staatsfundamental Norm, di sini Pancasila itu menjadi pokok dalam aturan hukum yang ada di Indonesia. Jadi, ketika ada undang-undang atau aturan itu tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Sebagai contoh, adanya kaum LGBT atau lesbian, gay, dan juga biseksual ini tidak boleh ada di Indonesia. Kenapa? Karena aturan hukumnya ini bertentangan dengan sila yang pertama. Terorisme ini tidak bisa diakui di Indonesia karena bertentangan dengan sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Tidak ada satu agama pun yang mengajarkan untuk saling membunuh, apalagi melakukan bom bunuh diri. Nah, itu beberapa contoh Pancasila dijadikan sebagai Staatsfundamental Norm atau Grundnorm. Jadi norma dasar. Lanjut. Nah, ini tentang kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dapat dirinci menjadi yang pertama, Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Seperti yang sudah dijelaskan tadi bahwa ketika pemerintah, baik itu pemerintah daerah, pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat ingin membuat atau merancang sebuah aturan, itu tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila karena Pancasila dijadikan sebagai sumber dari segala sumber hukum. Kemudian yang kedua, Pancasila dijabarkan di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Ya, ketika kita membaca pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, di alinea keempat ini ada Pancasila. Nah, kemudian setelah itu ada pasal-pasal. Pasal 1 sampai dengan pasal 37. Nah, pasal 1 sampai 37 ini itu merupakan penjabaran dari nilai-nilai Pancasila. Kemudian yang ketiga, Pancasila harus menjadi dasar hukum, baik hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis. Yang keempat, Pancasila harus menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pemerintah. Nah, ini adalah 4 kedudukan Pancasila sebagai dasar negara. Oke, kemudian dasar hukum Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara. Yang pertama, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.
Nah, dalam pembukaan ini terdapat Pancasila di alinea keempat, sehingga Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara. Yang kedua adalah Instruksi Presiden nomor 12 tahun 1968, dan yang ketiga adalah TAP MPR nomor 17 MPR strip 1998. Kemudian selain dasar hukum ini, ada juga dokumen-dokumen yang menjadi bukti Pancasila ini sebagai dasar negara. Apa saja? Yang pertama, naskah pidato Insinyur Soekarno 1 Juni 1945. Di dalam pidato tersebut, Insinyur Soekarno mengusulkan nama Pancasila yang berarti 5 dasar menjadi dasar negara Indonesia. Yang kedua adalah Mukadimah Proklamasi 1945. Yang ketiga adalah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat. Nah, ini adalah beberapa bukti dasar hukum dan juga bukti bahwa Pancasila memang sebagai dasar negara Republik Indonesia. Nah, kemudian Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Apa sih maksudnya Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa? Yang pertama adalah Pancasila ini sebagai way of life atau pedoman hidup bangsa. Kemudian yang kedua adalah pedoman untuk menyelesaikan masalah-masalah bangsa. Ketika masalah bangsa Indonesia sedang menghadapi masalah, maka kita harus berpatokan atau berpedoman kepada Pancasila dalam penyelesaiannya. Khususnya pada sila keempat, yaitu dengan cara musyawarah. Kemudian Pancasila menjadi pedoman untuk mencapai tujuan bangsa. Tujuan bangsa di dalam Pancasila ada di sila kelima, yaitu terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, ini menjadi pegangan atau pedoman pemerintah dalam menyelenggarakan pemerintahannya, khususnya dalam mencapai tujuan bangsa. Kemudian yang terakhir adalah merupakan kristalisasi nilai-nilai bangsa itu sendiri. Yang dimaksud kristalisasi adalah wujud dari nilai-nilai bangsa, bahwa Pancasila itu sebenarnya adalah perwujudan dari bangsa Indonesia. Karena bangsa Indonesia di sini menjadi ciri khas sendiri. Pancasila hanya dimiliki oleh bangsa Indonesia, tidak dimiliki oleh bangsa lain. Maka dari itu, Pancasila merupakan wujud kristalisasi nilai-nilai bangsa. Nah, itu materi di pertemuan kedua. Untuk lebih memahami materi di pertemuan kedua, coba jawab pertanyaan ini. Silahkan diskusikan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa mengandung makna, dan berikan 2 contoh penerapan nilai Pancasila dalam kehidupan di masyarakat. Nah, silakan kerjakan di dalam selembar kertas.